Jadi ceritanya pada saat itu ketika tangan Nabi Musa mau mengambil piring makanan, oleh malaikat Jibril tangannya itu dipindahkan ke piring yang berisi itu. Akhirnya dia makan. Setelah dimakan ya karena arang kebara itu panas merusak lidahnya, sehingga Nabi Musa itu bicaranya bahasa Sundana cantik ya. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan Harun adiknya sebagai nabi yang bisa menjadi penyambung lidah, yang bisa berjuang berdakwah bersama-sama. Maka Rabbi ishrah li sadri, Tuhanku bukakanlah, lapangkanlah untukku dadaku, supaya punya kesabaran tingkat tinggi. Makanya Nabi Musa termasuk dari 5 rasul ulul azmi itu ya, yang diuji dan dicoba oleh Allah dengan ujian dan cobaan yang sangat berat. Tapi Allah berikan kesabaran tingkat tinggi juga. Kemudian wayassir li amri, yassir dan mudahkanlah li untukku amri, urusanku. Jadi kita minta sama Allah itu kemudahan urusan. Selain di hadis kan Allahumma yassir wa la tu'assir. Kemudian wahlul uqdatam min lisani, minta untuk dibukakan ikatan-ikatan di lidahku, kata Nabi Musa, sehingga yafqahu qauli, orang-orang bisa paham terhadap kata-kata saya. Coba baca semuanya. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awas jangan yafqahul qawli, jadi salah itu Quran. Yafqahu, sehingga orang-orang bisa paham qawli, kata-kata saya. Qawlinya harus panjang pakai iya, bukan qawli. Qawli itu semuanya ujungnya kan nyajak panjang ya, pakai iya. Yang mutakalim kepada diri Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuh ya. Kalau mau ditambah doa Nabi Muhammad, Nabi itu minta tambahan ilmu sama Allah. Gimana doanya? Al-Quran juga ini. Rabbi zidni ilman, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Padahal Nabi itu lautan ilmu, tapi Nabi masih meminta ilmu sama Allah. Urang ilmuna teu aya menitara nyuhunkeun ilmu ke Allah teh. Ari ilmu milik siapa? Milik Allah, karena Allah itu al-alim, Allamul Ghuyub, disifati itu kan sebagai orang yang bukan orang, sebagai Tuhan pemilik ilmu, sebagai zat pemilik ilmu. Oleh karena itu kalau pengen ilmu mintanya sama Allah. Rabbi zidni ilmu, ya Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Minta ditambah sama Allah ilmu. 2. Satu lagi, Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Coba sebelum kita ngaji, sebelum kita belajar, itu satu, minta dibukakan hati, dilapangkan hati. Kemudian minta kelancaran bicara sehingga orang bisa paham apa yang kita katakan. Minta tambahan ilmu sama Allah. Kemudian minta hikmah juga kepada Allah. Ya, baca itu. Nanti kita bacanya bisa bareng-bareng secara jahar. Gak apa-apa, gak. Cuma kayak anak TK gak apa-apa. Biar mengingatkan sama yang belum bisa dan yang gak baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, tambah warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibuka, masih halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin Bapak sampaikan tentang basmalah, di mana para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang apakah bismillah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Coba yang masih ingat. Bagi yang berpendapat bahwa bismillah termasuk surah Al-Fatihah dan termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah, kan di ayat lain Allah berfirman, kata Allah itu, aku kasih 7 ayat pujian, di mana para mufassir mengatakan 7 ayat pujian itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau 7 ayat bismillah termasuk ayat yang pertama, maka alhamdulillah termasuk ayat yang kedua. Nah, ayat terakhirnya dari mulai Suratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Kemudian coba. Bagaimana kalau tidak memasukkan basmalah sebagai ayat pertama? Maka ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Lantas ayat ke-6-nya Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Titik. Itu ayat 6. Maka ayat 7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tetap 7 ayat. Al-Fatihah itu 7 ayat sebagaimana Allah firmankan. Ya. Sab'ul mathani, 7 ayat pujian kata Al-Qur'an. Ya. Muhammad, kamu telah diberi 7 ayat pujian, ini surah Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kita bisa tamsilkan induk itu kan ya kepalanya lah. Kalau kita gak ada kepalanya, nah Al-Quran itu induknya surah Al-Fatihah. Artinya terkesan seakan-akan semua isi Al-Quran itu sudah tercantum dalam resumenya surah Al-Fatihah, ya, sebagai surah induk, sebagai surah yang paling agung di Al-Quran, Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Bahkan termasuk surah yang wajib kita hafal, yang wajib kita baca ketika sholat. Menjadi rukun, menjadi syarat sah sholat kita adalah baca surah Al-Fatihah. Sebab la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Termasuk Al-Quran yang kamu pegang di Rasul Musmani itu ayat pertamanya bismillah. Nah, coba lihat di halaman 3, sedikit kita review kemarin diulas. Di baris di tengah-tengah ya, setelah ayat tanda bulan. Waqtulifa fil basmalah hal hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin. Dan diperikhtilafkan mengenai bismillah, apakah ia termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan dari setiap surah. Fa inda Malik, maka menurut Imam Malik, annaha, bahwasanya bismillah itu laisat ayatan,
bukan termasuk ayat minal Fatihah dari surah Al-Fatihah, wala min kulli suratin, dan bukan pula termasuk dari setiap surah. Sementara di Al-Qur'an kita kan hampir setiap surah itu kan awal dengan bismillah. Wa inda Abdullah ibnul Mubarak, dan menurut Abdullah ibnul Mubarak, annaha, bahwasanya bismillah itu ayatun min kulli suratin, termasuk ayat dari setiap surah. Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i, annaha, bahwasanya bismillah tersebut ayatun, adalah ayat minal Fatihati, dari surah Al-Fatihah. Wa taraddada, dan ragu atau apa, fi ghairiha, dari selain Al-Fatihah, maksudnya mungkin tidak dimasukkan ke dalam surah itu, bismillah itu. Walam yakhtalifu, dan tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan para ulama fiha, mengenai bismillah, fin nama, pada surah An-Naml, gitu ya. Wa innaha bismillahirrahmanirrahim, surah Sulaiman itu, fi iddiha minal Qur'an. Memang termasuk dari Al-Qur'an. Kemarin ada faidah yang Bapak sampaikan, sudah diamalkan belum? Diamalkan tidak? Wa min khawasiha, dan diantara keistimewaan bismillah, idza tala, apabila membaca hak terhadap bismillah siapa syahsun, seseorang, indan naum, ketika tidur, maksudnya ketika sebelum tidur. Berapa kali katanya? Ihda wa ishrina marratan, 21 kali. Maka aman pada malam tersebut, tilkalailah minasyaiton, dari gangguan syaitan. Wa amana baitahu, dan amana baituhu minas sirqah, dari pencurian. Wa amana min mautil fajati, dan aman dari meninggal secara mendadak. Wa ghairi dalika, dan sebagainya, minal balaya, dari balai-balai. Afadahu Ahmad As-Sawi. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad As-Sawi. Jadi kalau kita ingin aman dari gangguan syaitan, aman dari gangguan pencurian, aman dari meninggal secara mendadak, dan dari berbagai balai, maka bacalah basmalah sebanyak 21 kali sebelum tidur. Berapa detik kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Udah 1 menit gak kira-kira? Paling 20 detik. Ya, tuh. Masih banyak sebetulnya ya kalau kita gali, dan akan habis waktu sebetulnya tentang bismillah dan hamdalah. Tambahan hamdalah kemarin Bapak lupa. Di baris ke dari bawah coba. 1 2 3 4 5 6 7. Alhamdulillah di situ. Bukan di situ. Yang sebelum akhir, Pak. Sebelum akhir. Sebelum terakhir berhenti. Sebelum terakhir mana? 9 dari bawah. 9 dari bawah. 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Itu mah bacaan lengkapnya hamdalah. Kalau yang ini berarti ke atas lagi. Qul amrin gitu. Wa amalan bi hadis Ibnu Majah, kullu amrin dzibali la yubda'u bi bil hamdalah fa huwa ajdam wa fi'lu fa huwa aqta. Sama dengan basmalah ya di riwayat Ibnu Majah, bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai yang tidak diawali dengan hamdalah, maka sesuatu itu terputus ya. Jadi segala sesuatu itu awali dengan bismillah dan hamdalah. Bismillah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam satu riwayat bahwa abtar.
wal makna ala kulli maqsu'in al barakah. Jadi sesuatu itu terputus barokahnya kalau tidak diawali dengan hamdalah. Ini di hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Imam An-Nawawi berkata bahwa disunnahkan mengucapkan hamdalah atau menulis hamdalah di setiap permulaan kitab-kitab. Yustahabu alhamdu fi ibtida'il kutub al-musannafah. Setiap kitab-kitab yang disusun atau dikarang hendaklah awali dengan hamdalah. Maka di sini di kitab ini bismillahnya ditulis, hamdalahnya pun ditulis. Begitu juga dalam permulaan berbagai pembelajaran yang diajarkan oleh para guru. Wa fi khabar Ibnu Majah an Aisyah, baris ke 7 dari bawah setelah ada bulatan. Wa fi khabar Ibnu Majah, dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah an Aisyah, diterima dari Aisyah, karena Sunda nama buktos ya, Indonesia nama adalah. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, idza ra'a apabila Rasul melihat, ra'a yara melihat, ma sesuatu yuhibbu yang disukai, qala maka Rasul berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Bisa digarisbawahi atau bisa dilogatan, alhamdu segala puji lillahi milik Allah, alladzi yang bi ni'matihi dengan nikmatnya, tatimmu sempurna apa as-sholihatu. As-sholihatu apa? Hal-hal yang sholih, hal-hal yang baik. Coba kalau kita lihat sesuatu yang menyenangkan, ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Jadi Rasulullah kalau melihat sesuatu yang disenangi, beliau mengucapkan kalimat itu. Ya, bisa diamalkan, bisa dibiasakan. Kalau melihat sesuatu yang disenangi, Rasul apabila melihat sesuatu yang disenangi, beliau suka mengucapkan itu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Pulang dari sini ada makanan, ada yang ngasih rambutan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Enggak nyampe ya ke bawah, ke bapak rambutan. Pulang dari sini ada yang ngasih amplop gitu ya dari warga. Alhamdulillah bi ni'matihi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan berbagai hal yang disenangi, yang disukai, ucapkan itu. Itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya, sebaliknya, wa idza ra'a ma yakrahu, wa idza ra'a, dan apabila Rasul melihat ma sesuatu yakrahu yang tidak disukai, yang dibenci. Kalau Rasul melihat sesuatu yang kurang disukai, qala, Rasul berkata, alhamdulillah ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nari. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli halin, atas berbagai keadaan, atas berbagai kondisi situasi. Rabbi Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzu berlindung, bika kepadamu, min hali ahlin nar dari kondisi penduduk neraka. Wah itu coba Rasulullah ajarkan itu. Melihat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pun, alhamdulillah. Bedanya ke depannya. Kalau yang menyenangkan alhamdulillahnya, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau sesuatu yang tidak disenangi alhamdulillahnya ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Coba melihat sesuatu yang enggak disenangi, ucapkan alhamdulillah ala kulli halin rabbi inni a'udzubika
min hali ahlin nar. Datang ke kamar melihat tai kucing di teras, alhamdulillah. Asa teu ridho ucap alhamdulillah teh. Kan marsa bawa kucing ya. Marsa bawa kucing tuh dari sekolah. Mau diurus sama Imeh ya dimulai. Kasih makan ya, kasih makan. Gimana kemarin hadisnya? Ada hadisnya kemarin tentang kucing gimana? Oh yang Dakhalat imro'atun annaro fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kunaon cenah? Dicangcang, dikerem, dirungkuk barunya tapi teu dibere parab sehingga mati. Awas kamu jawab. Kamu bawa kucing berarti kamu menjadi orang tua asuhnya. Kasih makan. Jangan sampai kamu bawa kucing ke sini, kucing gak dikasih makan, kucingnya mati. Bisa-bisa kamu naudzubillah. Wah, nah itu juga kan kemarin gitu hadisnya. Ada seorang wanita Bani Israel masuk neraka gara-gara seekor kucing. Allati habasatha, yang ia krem gitu, dikrem kucing teh gara-gara modal cenah ieu teh. Dina karpet dikrem we kurang teh. Lapar pae sing jadi pelajaran anu kamari hadis kemarin. Ya. Jadi kalau bawa kucing silakan tapi kasih makan. Jangankan kucing yang mulia, anjing saja kemarin kan najis tapi dikasih makan, dikasih minum bukan makan. Jag-jag deui perempuannya masuk surga, padahal perempuan eta teh pelacur atau penjajah surabi di malam hari. Surabi naon? Surabi handeup. Punya surabi kemarin. Tapi karena ada rasa kasih sayang, ada rokpah dalam hatinya, ketika melihat anjing yang kehausan, dia rela turun ke sungai, dia buka sandalnya, kemudian ia ambil air, berarti senalna senal naon bisa mewacai itu. Digana senalna anu aya bisa mewacai. Lantas airnya diminumkan ke anjing itu sehingga anjingnya jag-jag deui. Ya, tuh. Dah, lanjut ke sini. Kerek alhamdulillah wungkul ya. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Awas banyak yang salah gini. Wa bihi nasta'in wa ala aduh salah pisan eta. Anu pembukaan soal kitu tah. Wapa anak EKK awas, anak EKK. Nuju eta kamari nuju sanlat. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wa ala aduh salah pisan meskipun namahan sahuruf harusnya wa bihi nasta'inu ala. Jadi ta'alluqnya harap jar itu ke situ fiil nasta'inu ala wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kalau wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin bisa-bisa musyrik eta. Wa bihi sareng ka Allah nasta'inu urang minta pertolongan wa ala umurid dunya wadin, dan minta tolong sama urusan dunia. Ya jangan minta tolong sama Allah, jangan sama urusan dunia. Kalau minta tolong juga selain kepada Allah berarti kita musyrik dong. Padahal minta tolong itu harus sama Allah saja. Idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah sama Allah. Ini wabihi nasta'in wa ala aduh salah pisan salah namahan sahuruf teh. Kedana wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kita minta tolong sama Allah atas urusan-urusan dunia, untuk urusan dunia dan agama. Umurid dunya waddin. Urusan agama, urusan dunia kita minta tolongnya sama Allah. Awas, salah pembukaan. Wabihi, dan kepada Allah nasta'inu kita memohon pertolongan ala umuri dunya atas urusan-urusan dunia, waddin, dan urusan agama. Wabihi la bi ghairihi, itu kepada selain Allah.
minta tolong teh ka Allah hungkul. Eta teh kan wa nasta'inu bihi wa nasta'inu billah, didahulukan eta aya qosor. Hanya kepada Allah minta tolong. Makanya di surah Al-Fatihah kan iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah minta tolong, jangan sama juga selain Allah. Iyyaka eta qosor, hanya kepada Engkau ya Allah nasta'inu, kita semua minta tolong. Ini juga sama, wabihi nasta'inu, hanya kepada Allah minta tolong, jangan sama kepada selain Allah. La bigoilihi, tidak kepada selain Allah. Nasta'inu, kita semua minta tolong. Natlubu al maunata, natlubu kita mencari, al maunata pertolongan. Nah, mata fataqdimul jar wal majrur yakni katabihi, didahulukan jar majrur yakni katabihi li ifadatil ikhtisos, supaya memberikan manfaat ikhtisos, hanya khusus kepada Allah minta tolong, enggak kepada selain Allah. Dikuati dengan surah Al-Fatihah, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kita minta tolong. Jadi lamun wabihi nasta'in wa ala, aduh salah total. Harusnya wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Pernah Bapak panggil tuh anak kakak tuh, Bapak dipanggil sini, itu yang pembukaan, salah membacanya, jangan begitu. Terus Bapak bilang ke Pak Haji Oli, sahur poe itu bisa fatal maknanya. Nah, yang kelas 3 kemarin siapa yang dipanggil sama Bapak tuh, langsung Bapak panggil, salah pembukaannya, ganti besok. Wabihi nasta'inu ala langsung. Jadi harap jar ala itu ta'alluq pada nasta'in fi'il. Kalau wabihi nasta'in, benar memang wabihi nasta'in, dan kepada Allah kita minta tolong. Ta'alluqnya mana fi'ilnya? Justru ala, harap jar itu ke sana. Ala umuri dunya waddin, gitu ya. Yutlaqu ad-din lugatan ala ma'anin katsirah. Minha at-ta'ah wal ibadah wal jaza wal hisab, ya. Di antaranya adalah at-ta'ah, ketaatan, ibadah, balasan, hisab, dan perhitungan. Wa syar'an alama syara'ahu Allahu 'ala lisanin nabi minal ahkam wa sumiya dinan li annana nadinu lahu aina taqidu wa tunqadu wa yusamma aidan millah. Jadi dalam bahasa lain ad-din itu disebut juga millah. Jadi ad-dinul Islam atau millatul Islam. Sama terjemahnya kalau di bahasa Indonesia itu agama. Ad-din agama. Ya, ma yutadayyanu bihi atau millah. Sama millah juga adalah agama dalam terjemah bahasa Indonesia. Maka disebut millah Ibrahim, millah Abraham kalau menurut orang-orang Nasrani misalnya. Kemudian setelah hamdalah jangan lupa juga membaca sholawat. Wa sallallahu wasallama wa shalla, senang mudah-mudahan masihan rahmat sahallahu Allah. Enak jadi bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Yos dengar kelasnya. Apa sok ngalogat gitu. Wa shalla, senang mudah-mudahan masihan rahmat sahallahu Allah. Alaihi misalkan ka Muhammad wa salama, senang masihan salam. Aizadahullahu atfan wa ta'ziman, aizadahullahu tahiyatan uzma ala sayyidina Muhammadin, ka tuan orang tegasna Muhammad, pada tuan kita semua yakni Muhammad, khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Mas'alatun, masalah. Masalah. Qala Ismail Al-Hamidi, fa in qila inna rahmatan lin nabi hasilatan fa talabuha tahsilul hasil. Fal jawab annal maqsud bisilatina alaihi talabur rahmah lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul lahu fala yazalu yataraqqa fil kamalat ila ma
ila ma la nihayata lahu fahuwa yuntafa'u bisilatina alaihi ala sahih lakin la yanbaghi an yaqsida al-musalli dalika bal yaqsida at-tawassul ila rabbih fi naili maqsudihi wa la yajuzu ad-du'a lin-nabi. Dan pada prinsipnya kita meminta kepada Allah untuk memberikan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Di mana janji Rasulullah itu 1 kali kita sholawat kepadanya maka Rasul 10 kali bersolawat kepada kita. Maksudnya doa. Kalau kita memohon rahmat untuk Nabi, kemudian Nabi pun memohonkan rahmat kepada Allah untuk kita 10 kali. Man shalla alayya man shalla salatan man shalla ala salatan sallallahu biha asyran. Jadi setiap pembukaan, setiap awal, setiap muqaddimah jangan lupa kalau mau pidato dan sebagainya awali dengan hamdalah dan shalawat. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma shalli Muhammad dan berbagai redaksi berikutnya. Dan tak lupa bersalawat juga kepada wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada sahabatnya ajma'in seluruhnya. Kita tidak memilah-milah sahabatnya semuanya. Nah, disebutkan di situ ada Sayyidina Muhammad, huwa Muhammad itu afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik seutama-utama nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal musamma lahu bidzalika jadduhu, dan yang memberikan nama kepada beliau dengan kata Muhammad itu adalah jadduhu siapa? Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Kapan dikasih namanya? Fi sabi'i wiladatihi, pada hari ke-7 dari kelahirannya. Limauti abihi qablah, karena memang sudah meninggal bapaknya sebelum qablaha, sebelum kelahiran, sebelum wiladah Nabi. Nabi baru usia 4 bulan di kandungan, ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Terus gimana? Faqila lahu lima. Gimana coba bacanya? Gimana bacanya? Semiyat Muhammadan wa laysa min asmi abaika wa la qaumika faqala rajautu an yuhmada fis samai wal ard laqad qala raja'ahu. Jadi ceritanya tidak ada nama Muhammad sebelumnya. Jadi tidak ada nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada nama itu adalah nama yang asing di telinga orang Arab. Tidak ada anak yang terlahir kemudian dikasih nama Muhammad. Tidak di nama nenek moyangnya min asma'i abai wala qaumika, dan dari kaumnya. Tidak ada nama Muhammad sebelumnya, baik dari kalangan keluarganya nenek moyang maupun kaumnya, kaum Quraisy. Faqala, kemudian kakeknya berkata, rajautu an yuhmada fis sama'i wal ardh. Rajautu, saya berharap, an yuhmada untuk dipuji, fis sama'i di langit, wal ardh dan bumi. Muhammad itu artinya kan terpuji, yang dipuji. Hamidah kan terpuji, memuji. Muhammad orang yang dipuji. Bahkan katanya waqad haqqaqallahu raja'ahu, dan Allah telah membuktikan harapan dari kakeknya sehingga menjadikan Muhammad sebagai orang yang terpuji, orang yang agung. Kemudian wakila al-musammalahu bidzalika ummuhu. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nama pemberian dari ibunya, Siti
Aminah. Awas bisi pahili kembali. Ada ibu, ada istri, ada anak. Gitu nyadan ya. Siti Aminah mah ibunya, Siti Aisyah mah istrinya, Siti Fatimah mah anaknya. Siti Fatimah teh anak dari Rasulullah. Ibunya siapa? Siti Khadijah. Jadi Siti Fatimah itu anak Siti Khadijah, anak Rasulullah. Kada bisa pahili pabaluit gitu ya. Nah, anaknya. Kalau ini mah Siti Nurukoyan. Siapa yang ngasih namanya? Kakek. Apa harapannya? Ada harapannya? Jadi belum sempat Ruqayyah itu adalah harus tahu siapa? istri. Salah satu Istri. istri Nabi. Betul? Anaknya. Anak Nabi itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 4 itu Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Itu semuanya anak Siti Khadijah. Kalau yang laki-lakinya 3 siapa? Abdullah, Ibrahim, Qasim. Yang dari Siti Khadijah siapa? Abdullah sama Qasim. Kalau Ibrahim dari siapa? Dari siapa? Siti itu atau Sayyidah ya. Sayyidah itu tuan bagi perempuan. Kalau laki-laki kan Sayyid, tuan. Sayyidah tuan putri maksudnya. Dari siapa? Dari siapa? Kemarin udah rajaban. Astagfirullah. Sudah. Aduh, harus tahu. Bukan Bapak Ibu. Dari Siti Maria. Kan itu Bapak ya. Orang mana tahu nggak? Maria Kiptia. Nah, Kibtiah teh dari mana Kibtiah teh? Kibtiah itu Egypt, bahasa Inggrisnya. Egypt itu mana? Mesir. Misro. Egypt. Nabi pernah punya istri orang Mesir. Insya Allah. Maria. Aduh, hilap deh, hilap kene. Berikutnya. Katanya ataha malakun faqala laha humilat atau hamalat atau humilti bisayyidil bashar pasammihi Muhammadan wa inna ma'ata bis salat fi awali kitabi Rasulullah amalan bil hadis al qudsi wa huwa qauluhu ta'ala abdi lam tashkurni idza lam tashkur jadi itu adalah pemberian dari malaikat. Malaikat berkata kepada Siti Aminah, kamu hamil, kamu menghamilkan Sayyidul Basar, tuan manusia. Kemudian dikasih namalah Muhammad. Adapun katanya didatangkan sholawat di permulaan kitab ini karena mengamalkan suatu hadis qudsi, yakni perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, hambaku tidak bersyukur kepadaku apabila tidak bersyukur maka tidak akan dipahalai nikmat di depannya. Dan tidak diragukan lagi wala syaka annahu bahwasanya Muhammad itu al-wasithah al-udma, termasuk perantara yang agung, lana bagi kita semua manusia. Fi kulli ni'matin, dalam sebagai nikmat. Bal huwa aslul ijad, bahkan Muhammad itu adalah permulaan keberadaan. Likulli makhluqi Adam, likulli makhluqin, bagi setiap makhluk. Adam wa ghairuhu, baik Adam dan selainnya. Wa bi qaulihi, apa itu?
Gak jelas itu apa itu? Setelah hobi kaulihi apa itu? J. Iya. Man sholla Ana. alayya fi kitabin lam taza'al malaika tusalli alaihi. Barang siapa yang sholawat kepadaku dalam suatu kitab, maka malaikat senantiasa bersolawat kepadanya. Madama ismi, selama namaku fi dalikal kitab terdapat dalam kitab tersebut. Jadi kedah aya, jadi sok atuh salatan Allahumma sholli ala Muhammad di permulaan kita itu supaya kita senantiasa mendapatkan rahmat. Nah, Nabi gitu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di permulaan kitab, maka malaikat akan senantiasa bersolawat kepadanya. Supados malaikat solawat ka urang, supados malaikat masihan doa ka urang. Jadi sok atuh kita bersolawat di permulaan kitab. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Cilian tapi kadinya kantun khatamin nabiyyin halaman 4. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.